subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Rafal Farizi dari kelas 11 RPL SMK Negeri 71 Jakarta. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila. Di dalam PPT saya ini terdapat arti dan fungsi Pancasila. Masuk ke pembahasan yang pertama. Apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar dari negara Pancasila yang menjadi tumpuan dari semua keputusan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Yang juga di mana Pancasila juga mempresentasikan kepribadian dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kata Pancasila berasal dari sebuah bahasa Sanskerta India, yaitu kata panca yang berarti 5, sedangkan kata sila memiliki arti dasar. Jadi istilah Pancasila menurut setiap arti katanya adalah 5 dasar, yang kemudian dibuat masing-masing lambang dari Pancasila tersebut yang berjumlah 5, serta isi dari Pancasila ini juga berjumlah 5 sesuai arti kata Pancasila tadi. Berikut merupakan bunyi dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut, pembahasan kedua tentang sejarah Pancasila. Pancasila diambil dari pustakaan Buddha, yaitu 5 aturan atau larangan. Pasca Majapahit runtuh dan berkembangnya agama Islam, pengaruh Buddha masih dikenal masyarakat Jawa, yaitu MA5 atau M5 atau 5 larangan moralitas. Secara historis terjadi tiga kali proses perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin berpidato tentang dasar negara. 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan agar dasar negara diberi nama Pancasila dan usulan itu diterima oleh sidang BPUPKI. Yang ketiga, 22 Juni 1945, 9 tokoh nasional mengadakan pertemuan dan menghasilkan Piagam Jakarta. Secara terminologis, PPKI mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Sidang tersebut mengesahkan Undang-Undang 1945 dan pada paragraf keempat terdapat rumusan Pancasila. Masuk pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi dari Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi ini merupakan tujuan bersama yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional. Caranya mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual secara Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan 4P dan menetapkan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam ketetapan MPR itu menegaskan Pancasila harus dijalankan secara konsekuen dan konsisten. Sebagai dasar negara, Pancasila juga berfungsi menjadi kaidah negara yang bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, masuk oleh DPR atau MPR hasil. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Fungsi ini lahir bersamaan dengan bangsa Indonesia di zaman Sriwijaya dan Majapahit. Hal ini juga diperkuat oleh Profesor Mr. A.G. Prigodikdo dalam tulisannya tentang Pancasila. Dia mengatakan 1 Juni 1945 merupakan hari lahir istilah Pancasila, sedangkan Pancasila telah ada sejak adanya bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Bangsa ini diwujudkan dalam mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap, mental, dan tingkah laku artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain atau kepribadian. 5. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Fungsi ini mengandung makna semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia harus sesuai dengan sila-sila Pancasila.
Adapun nilai dalam isi Pancasila adalah yang pertama nilai dan jiwa ketuhanan dan keagamaan, nilai dan jiwa kemanusiaan, nilai dan jiwa persatuan, nilai dan jiwa kerakyatan demokrasi, dan nilai dan jiwa keadilan sosial. 6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara RI. Sumber tertib hukum Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia. Pancasila disebut sebagai perjanjian luhur bangsa karena digali dari seluruh hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat Indonesia sendiri serta disepakati oleh seluruh rakyat sebagai milik bangsa yang harus diamalkan dan dilestarikan. Yang ke-8, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan Indonesia. Cita-cita Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu Pancasila. Yang ke-9, Pancasila sebagai falsafah hidup. Pancasila sebagai sarana untuk mempersatukan bangsa karena kandungan nilai dan norma dalam Pancasila diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat. Lanjut pembahasan berikutnya, yaitu di sini ada 2 soal yang akan saya bahas. Masuk ke soal yang pertama, yaitu soal cerita Danin dan Alvin memeluk agama yang sama, sedangkan Felix berbeda agama dengan mereka. 3 anak tersebut harus mengerjakan tugas kelompok. Pembagian tugas untuk setiap anak dilakukan secara merata. Danin dan Alvin tidak pernah bersikap semena-mena pada Felix, meski ia menganut agama yang berbeda. Berdasarkan uraian cerita tersebut, Danin dan Alvin telah mengamalkan Pancasila keberapa? Jawabannya sila ke-1. Kenapa? Karena Danin dan Alvin mengamalkan sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, di mana mereka menghargai dasar negara bahwa sikap setiap warga Indonesia memiliki kepercayaannya masing-masing, dan melandasi sila pertama bahwa Tuhan Maha Esa. Lanjut ke soal kedua, yaitu menggambarkan seorang adik kecil yang berbagi kepada nenek tua. Pengamalan penanaman nilai tersebut masuk ke sila keberapa? Jawabannya sila kedua. Karena pada gambar tersebut terlihat di mana mereka saling tolong-menolong dan berbagi. Karena pada dasarnya sila kedua yaitu ingin mewujudkan nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu saling peduli dan tolong-menolong kepada sesama manusia yang membutuhkan. Sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.